pelayanan medis dan aturan hukum seringkali membingungkan. Hari ini kami akan membedah definisi sengketa medis dan maladministrasi berdasarkan literatur otoritatif. Yang pertama, apa itu sengketa medis? Merujuk pada buku klasik karya Prof. Yusuf Hanafiah dan Dr. Amri Amir, sengketa medis adalah perselisihan yang terjadi karena adanya ketidakpuasan pasien terhadap hasil tindakan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Perlu digarisbawahi, tidak semua sengketa adalah malpraktik. Sengketa seringkali berakar dari adverse events atau kejadian tidak diharapkan yang memicu konflik komunikasi antara dokter dan pasien. Lalu, bagaimana dengan maladministrasi? Secara legal, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Di sana dijelaskan bahwa maladministrasi adalah perilaku melawan hukum, pelampauan wewenang, atau kelalaian dalam pelayanan publik. Dalam konteks kesehatan, jurnal dari NCPI, Patient Safety and Administrative Error, menekankan bahwa kesalahan administratif seperti penundaan pelayanan atau rekam medis yang tidak rapi seringkali menjadi pintu masuk terjadinya sengketa yang lebih besar. Jadi, sengketa medis lebih ke arah proses klinis, sedangkan maladministrasi lebih ke arah tata kelola layanan. Keduanya diatur ketat dalam ilmu medikologi untuk melindungi hak pasien maupun tenaga kesehatan. Baik, selanjutnya dasar hukum mengenai maladministrasi dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pada pasal 1 angka 3 mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku melawan hukum, melampaui wewenang atau tidak layak dalam pelayanan publik. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam undang-undang ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi standar pelayanan, menunda berlarut atau tidak kompeten. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam undang-undang ini mengatur kewajiban pelayanan darurat tanpa memandang status pasien, di mana penolakan pasien dapat dianggap sebagai tindakan maladministrasi atau pelanggaran hukum. Kasus maladministrasi di Indonesia salah satunya adalah kasus di mana gagal ginjal akut pada anak pada tahun 2022. Kasus ini bermula dari meningkatnya laporan gagal ginjal pada bayi dan balita di berbagai rumah sakit. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa beberapa anak sebelumnya mengonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas aman. Menanggapi hal tersebut, BPOM menarik sejumlah obat sirup dari peredaran, sementara Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya dugaan maladministrasi dalam pengawasan obat. Kasus ini kemudian berlanjut ke proses hukum dengan ditetapkannya pejabat perusahaan PT Alvi Pharmaceutical Industry sebagai terdakwa. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Kediri menjatuhkan pidana 2 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Secara hukum, kasus ini berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur standar keamanan sediaan farmasi. Sengketa medis terjadi ketika pasien merasa dirugikan akibat tindakan tenaga kesehatan dalam pelayanan medis. Dalam analisis hukum kesehatan, sengketa ini dapat menjadi masalah pidana apabila terdapat unsur kelalaian atau kesalahan tenaga medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun tidak semua kegagalan tindakan medis merupakan tindak pidana, karena dalam praktik kedokteran terdapat risiko medis maupun tindakan yang dilakukan sesuai standar profesi. Solusi penyelesaian sengketa medis biasanya dilakukan terlebih dahulu melalui mediasi antara pasien dan tenaga kesehatan atau melalui pemeriksaan etik dan disiplin profesi. Apabila terdapat pelanggaran hukum yang serius, maka sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. I just had to let you know you're